Bang, saya masih pemula banget kenapa setiap sel di resisten malah naik terus saat buy di support itu malah bablas turun. Jadi buat teman-teman semuanya yang pemahaman support resisten hanya sekedar sel di resisten kemudian sekedar buy di support ya teman-teman. Silahkan simak video ini sampai dengan selesai yang insya Allah ini bakalan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi yang namanya trading itu ya, kalau memang baru mulai banget memang harus ada proses dan jam terbang sih teman-teman. Kalau teman-teman belum ngalamin yang seperti ini ya nanti nggak bakalan mikir gitu gimana ya kok bisa ya sell di resisten kok malah naik ya. Kalau setiap buy di support kok malah turun gitu. Atau malah turun ngejar SL dulu ya, kemudian dia apa itu namanya naik tinggi kayak gitu. Nah itu akan kita bahas selengkapnya ya teman-teman pada kesempatan kali ini, yakni masalah sell di resisten malah naik terus, buy di support malah bablas turun ya. Jadi seperti ini teman-teman, jadi support and resistance itu jangan cuma sekedar support and resistance. Jadi begini ya, kita jelaskan dulu bagi teman-teman mungkin ada yang baru banget ya. Resisten itu apa? Resisten itu adalah titik di mana dia turun ya, mulai turun atau titik di mana harga berubah dari naik menjadi turun. Itu adalah resisten ya teman-teman. Kemudian untuk support itu adalah titik di mana dia dari turun kemudian jadi naik. Nah, dasarnya kan seperti ini. Kemudian dasarnya support resisten di luaran sana adalah ketika nyampe di resisten itu ambil sell dan ketika nyampe support itu ambil buy. Tapi ya teman-teman di dalam pelajaran support resisten jangan cuma ngandelin support resisten ya. Jadi jangan sendirian bro, jangan trading cuma pakai support resisten gitu. Yang parah itu yaitu kalau mungkin teman-teman masih baru dan pahamnya baru support resisten. Oh ya udah nyampe resisten nih ambil sell gitu. Ternyata setelah ambil sell di sini ya teman-teman ternyata bablas naik. Wah gimana sih sell di resisten kok malah bablas naik gitu. Kan masalahnya gitu ya. Kemudian pada saat dia nyampe support sini bentar ya. Pada saat nyampe support sini teman-teman sudah saya buy di support gitu, kok malah turun terus gitu, itu gimana gitu kan masalahnya kan kayak gitu kan. Jadi begini ya, yang pertama adalah jangan sendirian, jangan cuma support resisten, maksudnya jangan sendirian tuh ya. Jadi teman-teman juga harus paham betul trendline-nya gimana ya. Trendline gimana, kalau perlu paduin pakai indikator, candlestick-nya lagi gimana. Nah, jadi ketika teman-teman mau ngambil entry itu jangan cuma pakai support resisten, itu yang pertama. Yang kedua, support resisten jangan pakai time frame kecil. Kenapa begitu teman-teman? Karena di time frame kecil itu bakalan banyak banget support resisten bahkan di area-area sini nih. Contoh ya kita masuk ke time frame misalkan 15 menit. Time frame 15 menit. Coba teman-teman lihat nih, ada berapa jenis support resisten yang ada di sini. Ada resisten ya. Kalau teman-teman di sini resisten ya ini time frame M15. Resisten di sini nih kalian sell ya bablas gitu. Jadi jangan pakai time frame kecil untuk menentukan support and resisten. Ya karena support dan resisten di time frame kecil tuh ya kayak gini teman-teman lihat aja nih. Jadi support and resistance yang akurat ya itu minimal apalagi pakai HP tradingnya itu ya kalau saya ya minimal itu adalah ini nih apa tuh namanya time frame H4. Nah bagus lagi teman-teman cek juga di time frame gede seperti D1. Dan super resisten yang kuat itu biasanya misah-misah kayak gini teman-teman ya. Itu ya jadi time frame-nya jangan pakai time frame kecil. Kalau mungkin selama ini ya untuk yang pemula banget kan kadang-kadang ya belum tahu juga gitu kan tradingnya pakai M15, M30 ya kelihatannya udah tinggi banget ternyata masih di dasar lembah kayak gitu. Jadi time frame tuh penting banget ya. Kalau yang belum tahu time frame apa di video lama udah pernah saya jelasin. Tanya aja nanti yang belum tahu apa teman-teman. Kemudian support resistance itu jangan asal buy dan jangan asal sell ya.
tunggu konfirmasi, jangan dilawan. Contohnya kayak gini teman-teman. Jangan dilawan, yang saya maksud adalah meskipun dia sudah nyampe support, tapi kan ini masih jalan turun gitu bro. Ya, jangan dilawan, tunggu konfirmasi. Ini masih jalan ya, udah nyampe support tuh langsung buy ya, nanti jadinya bablas ke bawah teman-teman ya, bablas ke bawah dan bahkan bisa kena SLU. Nah di sini baru tunggu konfirmasi gitu. Kalaupun di area support itu belum tentu dia pas di support pas. Nah, tunggu dulu gitu. Tunggu dulu ada beberapa konfirmasi candlestick di atas support tersebut baru masuk buy ya. Begitu juga pada saat di resisten, ketika nyampe banget jangan langsung di sell, tapi tunggu dulu di bawahnya sini ada konfirmasi gimana gitu. Nah misalkan kan di sini ada yang namanya ada area sideways ya teman-teman. Nah setelah dia keluar ya, keluar dikit, naik dikit ya, dibuka lagi keluar. Nah di sini sebenarnya konfirmasi turunnya teman-teman. Jadi sellnya bukan langsung di sini gitu. Tunggu dulu konfirmasi, yang pentingnya seperti itu ya. Kemudian jangan pakai titik. Nah ya ini pendapat pribadi aja sih teman-teman, dimana saya tuh paling males yang namanya pakai titik sekian tuh paling males ya. Mungkin agak sedikit random orangnya, cuman ya males aja ya. Gini nih contoh nih, jadi saya itu sering banget nandain support resisten tuh begini, kayak supply demand ya. Jadi dalam kamus saya itu saya nggak pernah titik sekian buy, titik sekian sell, itu enggak. Jadi area situ aja gitu. Ini yang kadang-kadang menjadi jebakan gitu. Kadang-kadang sinyal trading itu begitu teman-teman. Setelah break dari titik support sekian ambil sell ya, SL-nya di atasnya, TP di bawah sana gitu. Itu yang menurut saya itu jebakan banget sih. Jadi titik support dan resisten itu jujur nggak saya pakai. Cuman saya lebih pakai supply demand juga bisa ya, atau di area gitu. Saya sering nyebutnya sih area ya. Saya punya istilah sendiri aja lah. Area support, kemudian area resisten, kayak gitu lebih bagus daripada titik sekian itu rasanya terlalu seolah-olah memvonis market bakalan kalau break di area situ tuh bakalan begini kayak gitu. Jadi ya saya nggak suka aja sih pakai titik ya, itu cuman tambahan aja. Kemudian yang terakhir adalah MM-nya dijaga, jangan lupa pakai stop loss. Intinya sih seperti ini ya teman-teman, support resisten itu kan cuma sebuah dasar ya. Jadi dasar itu harus dipadukan dengan konfirmasi yang lainnya. Jangan cuma pakai support resisten ya. Seperti itu ya jawaban dari teman ini, yang mana sering kali kena malah labas terus gitu. Sell di resisten malah naik terus, saat buy di support malah bablas terus kayak gitu. Ini di video yang materi trading forex support and resistance. Apalagi sekarang ini ya, itu sering banget yang namanya manipulasi harga kayak gini nih teman-teman ya. Jadi mendingan ditunggu dulu ya. Support resisten itu ditunggu aja dulu ya, jangan pas nyampe support kalian enter, tapi tunggu manipulasi terjadi dulu ya. Biarin aja dulu SL Hunter ngajar orang-orang dulu ya. Biarin aja dulu orang-orang ambil lawan arah dulu, biarin gitu. Ya tugas kita adalah nunggu. Jadi kalau memang habis di area support itu dia break ke bawah, jangan dikejar sell. Kalau dia balik ke atas dan ada konfirmasi baru kita masuk buy gitu. Ya begitu juga resisten, kalau break ke atas ya jangan dikejar buy, tapi tunggu dulu ya. Tunggu itu penting banget sih kalau teman-teman mau nunggu sampai dengan dapat konfirmasi yang pas tuh baru mantep ya teman-teman, seperti itu. Nah kayak gini ya teman-teman, misalkan break langsung kayak gini jangan langsung di buy, karena dia bakalan manipulasi ke bawah dulu ya, ngambil SL-nya. Yang ini baru kita masuk misalkan dia naik sekali lagi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi trading itu jangan cuma pakai support dan resisten. Sekian dulu sih teman-teman ya, sharing dari saya. Intinya jangan sendirian, jangan cuma support resisten aja, tapi perhatikan trendline, indikator dan candlesticknya juga. Kemudian jangan pakai time frame kecil.
kemudian tunggu konfirmasi ya, jangan dilawan ya. Kalau saya nggak pakai titik sih, jujur support resisten itu lebih ke areanya. Oh ya, masalah area ini juga mempermudah saya untuk lebih melebarkan stop loss. Menurut saya juga lebih lebih ini ya, lebih aman untuk saya naruh stop loss di luar area yang biasanya saya buat kayak gitu teman-teman. Jadi nggak pas titik terus di bawahnya 10 pip 20 pip itu sebenarnya jebakan banget sih ya. Misalkan titik ini support ini ya, buy di titik support ini ya, SL 20 pip di bawahnya, tunggu dulu ini, lihat dulu di bawahnya areanya tuh gimana gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan cuma pakai support resisten, karena support resisten itu cuman bagian kecil dari dunia trading gitu, cuman bagian kecil dari analisa. Ya mungkin dasarnya sih support resisten, cuman harus dilihat juga, harus disikapi juga dengan benar. Yang paling penting itu ini, tunggu konfirmasi, jangan dilawan. Tunggu dulu ada manipulasi baru kita masuk ya. Dan yang kedua ini juga time frame-nya yang lebih gede. Kalau time frame semakin gede, support resisten itu semakin kuat teman-teman loh. Beneran. Time frame-nya semakin gede, support resisten itu semakin kuat. Dan biasanya ada di support-support yang krusial, yang jauh-jauh seperti ini adalah yang paling kuat. Dan support itu semakin ke bawah semakin kuat juga, kalau resisten semakin ke atas juga semakin kuat juga, seperti itu ya. Oke ya teman-teman, sekian dulu. Nanti kalau ada tanyakan aja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.